Halo, saya Agatha. Welcome to Data and Design Channel. Video perdana banget nih di channel ini. Kenapa ya channel ini dibikin? Pertama, karena saya kangen banget ngajar. Loh, curhat. Anyway, saya pernah ngajar kurang lebih selama 10 tahun, di antaranya tentang statistik, research methodology, psychometrics, dan teman-teman sejenisnya. Walaupun udah nggak full time lagi jadi dosen atau pengajar, tapi kerjaan saya kurang lebih sekarang masih ada di area yang sama. Kedua, saya suka banget sama yang namanya visual design. Mulai dari bikin poster, banner, deck presentasi, sampai infografis. Bukan cuma soal milih warna yang enak dilihat, font yang bagus, atau dimensi yang pas, tapi juga mempertimbangkan bagaimana sih desain itu akan dipersepsikan oleh audiens yang lihatnya. Dan ini nyambung sama alasan ketiga, karena saya punya ijazah sebagai psikolog klinis. Biar ilmunya kepake, guys. So, seperti nama channelnya Data and Design, di sini kita akan bahas data, desain, dan bagaimana mengawinkan keduanya dengan aspek psikologis. Nah, di video yang perdana ini, saya mau bahas yang paling basicnya dulu nih. Kenapa sih data itu perlu dibikin visualisasinya? Kita mulai dulu dari ilustrasinya deh. LinkedIn bikin semacam riset yang judulnya LinkedIn Jobs on the Rise 2023, The 15 Indonesia Roles That Are Growing in Demand, atau singkatnya tentang posisi di kerjaan yang semakin banyak diminati di Indonesia. Metodenya dilakukan dengan ngecek member platform LinkedIn yang mulai kerjaannya antara periode 1 Januari 2018 sampai 31 Juli 2022. Dari situ mau dilihat tingkat pertumbuhannya buat tiap role atau posisi. Di artikel ini, ke-15 role tadi disebutin satu-satu dengan masing-masing detailnya. Mulai dari deskripsi role-nya, skill, industri, tingkat pendidikan, sampai lama pengalaman kerja sebelumnya. Oke, kita bisa sih baca satu-satu. Tapi kalau perlu menyimpulkan misalnya buat fresh graduate, kira-kira job opportunity-nya kayak apa sih? Gak gampang dong pastinya menyimpulkan hal seperti itu. Akan lebih mudah kalau ada visualisasinya. Bukan berarti LinkedIn gak bisa loh bikin visualisasi data. Bisa banget. Mereka sering kok bikin data insights yang dipublish di webnya dan dilengkapi visualisasi. Terus, kenapa ya? Buat kita tuh lebih gampang buat memahami informasi yang bentuknya visual kayak tadi. Nah, ini ada loh risetnya. Jadi, penelitian dari sejumlah neuroscientist di MIT itu menunjukkan bahwa otak manusia ternyata bisa memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks atau tulisan. Dan kedua, otak manusia bisa memahami gambar yang dilihat hanya dalam waktu 13 milidetik. Bayangin, milidetik loh, bukan detik. Itu sebabnya kalau kita lihat gambar, foto, ilustrasi, bahkan ikon sekalipun, biasanya akan lebih gampang buat kita langsung memahami itu artinya apa, dibandingkan kalau kita harus baca deskripsinya dulu. Oke, sekarang kita masuk yang kaitannya sama data nih. Biasanya kalau kaitannya dengan data, visualisasinya itu kan bentuknya grafik atau chart, kemudian diagram, bagan, dan sebagainya. Nah, fungsinya apa sih? Bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kalau kita sebagai yang bikin visualisasinya, dan bisa juga dari sudut pandang lain kalau kita sebagai audiensnya atau orang yang akan melihat visualisasi itu. Baik yang pertama maupun kedua, dua-duanya sebenarnya sama kok tujuannya. Visualisasinya supaya orang lain atau audiensnya tadi bisa lebih mudah memahami. Bayangin aja, kalau kita mau present sesuatu, hasil riset gitu ya misalnya, atau survei atau apapun yang ada datanya, kemudian kita presentnya
ke sponsor atau organisasi yang membiayai riset kita misalnya, atau bisa juga ke atasan, ke manajemen, atau bahkan ke dosen buat ujian gitu ya. Tapi bentuknya semua hanya angka. Lalu bayangin juga kalau kita yang jadi mereka, yang lihat isinya presentasi kita itu bentuknya full angka atau tulisan. Jadi udah mulai kebayang ya. Dengan menerjemahkan data yang kita punya menjadi visualisasi, itu akan sangat-sangat berguna buat mengidentifikasi atau mengenali pola-pola yang ada dari data itu. Contohnya gini, dari data yang ada kita bikin jadi grafik yang nunjukin tren. Dari situ kita bisa lihat kalau sepanjang tahun range-nya ada di sekitar 250 sampai 500. Polanya jadi lebih gampang dilihat karena ada grafiknya, bukan cuma angka. Kedua, karena bisa mengenali polanya, kita juga jadi terbantu untuk bisa melakukan analisis dengan lebih baik. Misalnya, kita bisa lihat nih, kalau bulan Februari dan Agustus adalah skor tertinggi dan Juni adalah terendah. Dan keduanya di luar range 250 sampai 500 tadi. Kita jadi bisa fokus untuk cari tahu dan melakukan analisis khusus untuk di 3 bulan itu. Kenapa sih beda dengan pola yang biasanya? Ketiga, kita jadi bisa lihat bigger picture-nya. Selain tren untuk tahun 2023, kita sebenarnya juga punya data tahun 2022 dan 2021. Ternyata sama nih, sama 2023. 2 tahun sebelumnya pun bulan Februari dan Juni polanya sama. Dan misalnya digabungkan dengan analisis dari data lain, kita jadi punya gambaran yang lebih lengkap dan lebih besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, ada apa ya di bulan Agustus 2023 kok beda sendiri? Nah, ini kita bahas nanti di poin terakhir ya. Keempat, tentu saja kita jadi bisa melakukan action yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Prioritas kita adalah buat menangani yang bulan Juni nih misalnya. Karena udah ketahuan penyebabnya, maka buat tahun 2024 nanti kita bisa bikin perencanaan yang lebih tepat supaya bulan Juninya nggak ngedrop kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan perencanaan ini bisa dilakukan mulai dari akhir tahun 2023 atau awal 2024. Nggak perlu nunggu sampai keburu kejadian beneran di bulan Juni 2024. Dan alasan terakhir nih, dengan visualisasi itu juga membantu kita menemukan kalau ada kesalahan atau error pada data. Ini berlaku khususnya kalau kita yang melakukan analisis, bukan audiens dong pastinya. Dari sini kelihatan kalau tahun 2023 di bulan Agustus tinggi banget, beda sama 2022 dan 2021. Plus, bulan Juli nggak ada data sama sekali. Yang mestinya nggak mungkin nih. Setelah kita cek ulang ke datanya, ternyata ada kesalahan waktu input data. Data yang mestinya bulan Juli dicatatkan ke bulan Agustus. Makanya bulan Agustusnya jadi tinggi banget. Setelah diperbaiki, grafiknya jadi kayak gini. Polanya ternyata mirip sama 2022 dan 2021. Nah, kesalahan ini bisa jadi lebih mudah diidentifikasi ketika kita udah bikin visualisasinya. So, buat menjawab pertanyaan di awal dan sekaligus judul dari video perdana ini, kenapa sih data itu perlu dibikin visualisasinya? Pertama, supaya kita bisa mengenali polanya. Kedua, dengan kita mengenali polanya, kita jadi bisa melakukan analisis dengan lebih baik. Ketiga, ketika kita melakukan analisis lebih baik, kita juga jadi bisa melihat bigger picture-nya. Apa yang sebenarnya terjadi? Keempat, kalau sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita jadi bisa melakukan action dengan lebih tepat dan lebih cepat. Dan terakhir, alasannya khusus buat kita yang bikin visualisasinya, visualisasi itu juga membantu kita untuk bisa mengenali kalau ada kesalahan atau error pada data yang kita punya. And that's it. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya usulan atau ide kira-kira topik apa ya yang menarik buat dibahas lagi di channel ini, saya dengan senang hati, dengan tangan terbuka menerima masukan. Tulis aja di kolom komentar ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!